Halo semuanya, kita akan lanjutin main Assassin. Video ini adalah video lanjutan dari video yang satu ini. Balik ke cara bertahan hidup paling dasar. Ini videonya. Oke pemirsa Indonesia, gue pause. Ini adalah lanjutan dari video ini ya, yang lagi gue rekam. Silakan simak video itu kalau kalian bingung. Oke, nah kemarin kita udah sampai proses bikin-bikin tongkat di depan ini. Gue sejujurnya lupa tujuannya lagi ngapain. Kalian simak aja dulu semuanya, termasuk gimana gue cari makanan, gimana gue manage item gue. Ini ada yang ketinggalan gak ya? Sepertinya ada. Oke. Gimana gue ngabisin potion gue. Lihat aja semuanya apa yang gue suka lakukan. Tanpa dipotong video ini, karakter ini akan gue mainkan full sampai mati dan seterusnya. Kalau emang dihidupin nanti gue hidupin dalam rekaman juga. Oke, apa yang perlu gue lakukan sekarang? Gue agak lupa, kita recall dulu ya. Gue udah dalam posisi punya segitiga bermuda makanan nih. Kita bisa berputar terus di sana cari makan. Kondisi makanan saat ini 4. Satu putaran lagi baru kita jalan ya ke dungeon. Kita farming sedikit pohon, rumput, kasih ke kambing jadi makanan. 3 ternyata nggak cukup, berarti dia butuhnya 4. Kasih satu lagi. Oke. Ambil susunya, nggak perlu digebuk kambingnya kalau nggak perlu. Siapin ranting secukupnya, daging secukupnya untuk ke dungeon. Dimensional tablet belum punya. Sepertinya rencana gue adalah langsung ambil tablet Like Ruin 2. Ini diambil juga percuma, nggak pakai barang-barang ini, 2 barang ini. Kita keluar aja. Mastery point 1 level lagi bisa naikin. 1 putaran lagi untuk cari makanan sebelum kita ke dungeon. Belum punya sekop, nggak bisa. Kita teleport aja. Cari kelincinya ada di mana. Kelincinya nggak kelihatan ya. Mana ini kelincinya? Selalu dapat daging dari kelinci. Saat ini ya, game ini kali ini gue udah merasa gamenya tambah mudah saat ini. Makanan lebih sering kita dapat saat ini. Mudah sekali. Ini gue lupa benerin senjata nih, mau rusak. Mungkin juga gue bisa bikin yang lebih bagus kalau bisa.
Oke, gawat, untung gue dekat air, hampir aja gue mati gara-gara api. Oke, gimana ngehealnya? Ada heal gak sih gue? Gak ada, gawat. Oke, ada bandage masih. Selamat. Ada kanopi nggak dekat sini? Ada. Oke, kita tidur dulu. Lihat ya, bahaya gue. Nyawa gue berbahaya sekali ini permainannya. Nggak ada heal. Oh, ini ada healnya dari tongkat, gue lupa. Karena baru gue buka lagi gamenya. Ini game cuma gue buka karakter ini tiap malam. Kemarin malam gue mainin karakter ini. Malam ini gue lupa apa aja harta gue. Oke, cari selamat dulu. Makan dulu kali ya. Nggak, aduh, cuma ada air. Makanan belum matang, susu aja. Sedikit air, lalu tidur. Kalau bisa berhubung sekarat, kita tidurnya pakai sleeping bag biar nambah darahnya lebih banyak. Heal dulu sedikit, pakai aja tongkatnya. Tidur, moga-moga tongkatnya nambah isinya. Bisa heal lagi gak? Nggak ada. Oke. Udah siang, matiin obornya. Karakternya ternyata sama sekali belum kuat buat masuk ke dungeon. Gue baru sadar gue ngomong mau ke dungeon tapi equip kosong. Gaswat. Ini di Strange Forest 1. Kita putaran cari makan dulu aja. Sama naikin level sedikit. Mau masuk dungeon tanpa baju sama sekali gawat banget tuh. Dan dungeon yang gue masuk adalah, yang gue maksud tuh dungeon tempat untuk like ruin ya. Gue biasanya jarang banget ngambil dimensional tablet dulu. Kelinci jangan dilewatkan. Nggak perlu ditimpuk, pukul aja kalau kagak perlu ditimpuk, kalau nggak lari. Saatnya masak makanan, tapi sebelumnya gue akan ambil air dulu. Oh, air ternyata tinggal ambil di sini ada. Berhubung masak makanannya cuma bisa dibakar, nggak perlulah kita bikin api unggun secara nggak butuh tidur ya. Jadi kesini aja seperti yang pernah gue ajarin sebelumnya, lempar makanannya. Lempar obornya. Makanan siap saji dengan satu batang ranting. Gue recall dulu ya apa yang gue udah buat, apa yang belum. Armor bench belum, weaver belum. Ini kita butuh batu. Batu kita cari di dark cave aja. Kita cari dark cave dulu. Dark cave ada di tempat sebelumnya, nggak jadi kesini. Kita butuh banget batu. Ini pastinya kalau gue baru buat segini
Pasti banget gue belum explore ke Dark Cave nih. Gue nggak inget kemarin udah sampai mana. Ayo kita lihat Dark Cave. Oke, betul sekali. Gue belum pernah masuk ke sini. Oke, kita punya satu masalah lagi. Pisau gue belum dibenerin. Tapi sepertinya berhubung ya cuma sekali-kali tuh boleh lah kita dismantle. Kalau kita punya cukup flint, kita bikin satu lagi pisau. Soalnya pisaunya jelek saat ini dua-duanya. Ada rusak semua nggak sih? Kapak udah mau hancur, tapi kita nggak akan nebang pohon di dalam dungeon. Itu kaki gue patah, tapi udah sembuh, baru mau dikasih lihat. Bleeding sama broken leg itu bisa disembuhin dengan leg purification. Area yang belum diselesain adalah area di sekitar pintu. Kalau kalian dalam kondisi kayak gini, balik aja langsung keluar. Masuk lagi, udah nyampe di pintu lagi. Di sini lagi. Batu udah punya 9, tinggal dibikin. Kita udah punya cukup batu untuk ngebuat foundry dan armor. Ini agak terlalu berisik ya, gue kecilin lagi. Entah kenapa kok jadi gede lagi. Salah pencet gue.
nggak perlu bawa yang kalian masih lama makainya. Oke, rejeki makanan. Apa ini holy water? Kayaknya gue belum pernah dapat holy water seumur umur main. Beverage? What is this? Pertama kalinya gue dapat holy water guys. Nggak tahu buat apa. Ngusir setan. Kalau diminum gue setan ya dong nanti. Holy water akan kita coba nanti ya. Di depan bos gue akan coba pakai. Nggak sekarang. Ada jalan lain lagi nggak? Oke, jalan satu lagi adalah pakai kuncinya yang udah gue dapat tadi. Shadow Servant, Throwfire, Ice Spear. Gue akan pakai summon Shadow Servant. Kita cari tempat tidur. Harusnya gue udah punya tempat tidur di sekitar sini. Dan ternyata, oh ada. Sekalipun agak jauh. Nggak terlalu jauh sih sebetulnya. Udah tidur aja langsung fokus. Peduli amat sama babi dan bayangan. Untuk awal-awal kalian gak terlalu pusing sama tidur karena equip kalian biasa aja. Tapi saat kalian equipnya ada yang coolness atau ada thermal, nih lihatnya di kiri bawah ada thermal 0, coolness 0, ini netral. Kalau ada plusnya, mungkin di satu sisi kalian berasa itu bagus. Tapi saat kalian pakai thermal di tempat panas, matilah kalian kepanggang. Saat kalian pakai coolness di tempat dingin atau saat hujan di tempat yang biasa, coolness kalian terlalu banyak, badan kalian dingin, kalian mati sama apa? Hipotermia. Kalian mati kedinginan. Game ini akan memakan banyak waktu kalian untuk nebang pohon. Tuh, lihat. Sekarang saking banyaknya nebang pohon, butuh benerin kapak. Motong rumput. Tongkat itu enak banget untuk awal-awal, sekalipun blend mastery-nya masih 0, tapi dia mukulnya banyak.
Habis ini moga-moga udah kuat ke Dimensional Ruin ya. Kita ke Dimensional Ruin dulu, nggak jadi langsung ke Unknown Ruin tempatnya like tablet 2 karena equip gue masih kosong banget. Dan disarankan untuk langsung, kalau mau cepat ya, kalau mau langsung ke like Ruin 2 dibenerin, sebaiknya kalian punya tameng karena bosnya lumayan sakit. Foundry udah bisa bikin. Ini udah punya, ini belum. Ayo kita bikin. Lalu selanjutnya kita kasih satu lagi buat gudang biar nggak penuh bawaannya. Lirik bentar apa aja harta gue yang gue tinggal di sini. Oke, coba kita lihat ada yang bisa dibuat nggak. Ini belum bisa buat sepertinya ya. Coba kita lihat. Oh, udah bisa buat ternyata. Oke, bisa buat tas satu, kita buat tasnya. Umumnya seringkali jadinya cuma 6 slot, kita lihat. Wah, jadi 10, ini beruntung. Lumayan banget buat permulaan. Bikin sedikit tongkat buat benerin kapak, terutama jangan sampai kalian kehabisan kayu ya. Lihat dulu ini apa efeknya. Hunter Mark nggak kepake. Poison Amplification. Oke, yang Hunter Mark ini critical plus 11,3 dan dia udah plus 2. Ini aku simpan aja di kotak, jangan dipakai buat upgrade. Ini disimpan, nanti bisa kita gabungin ke senjata yang kita pakai supaya plusnya nambah dan Hunter Marknya pindah. Kritikalnya lumayan karena ini assassin yang berharap sama serangan pertamanya sakit aja. Oke, sekarang kita benerin pakai tongkat yang ini. Bikin lagi tongkatnya sedikit. Kalau ada lebih nanti kita kasih ke trader. Atau dihancurin juga boleh buat cari mana mod. Senjata udah bener, tongkat udah bener, senjata bisa ganti kalau mau bikin pedang. Bikin besinya di sini. Apalagi yang mau kita lakukan? Coba bikin apa? Ada yang bisa dibuat nggak nih? Nggak ada ya, sepertinya. Oh, baju bisa nih. Dekat armor craft bench bikinnya di sini. Bajunya, bahannya ada di dalam gudang, kita ambil. Habis ini langsung sepertinya udah kuat lawan bos. Baju udah pakai, ngapain gue bikin baju? Salah dong. Topi nggak punya hemnya ada di kotak. Boleh di upgrade kotaknya biar bisa gedean dikit.
Kalau punya batu ekstra boleh bikin gudang. Ada yang perlu dibuat lagi nggak? Ini belum bisa bikin. Ini bisa bikin. Tali sama arang butuhnya. Lalu bikin gudang. Batunya kurang. Oke, bikin helm jangan lupa. Tadi mau buat helm. Kita main-main ke trader habis ini. Besinya mana? Belum jadi kah? Oke, bisa bikin pedang. Lumayan blast itu seperti +1 ya. Oh iya, harusnya kita bikinnya ini tadi. Nah, ini bisa bikin lumayan. Makin penuh aja. Karena udah bikin scope, kita bisa gali dirt pile. Bisa gali clay, bisa gali kuburan. Nah, ini hasil dari ngegali dirt pile tadi tuh. Ini ngejatuhin mineral, bisa batu, bisa besi. Nah, ini nih favorit. Kita cari spell sesuai kebutuhan. Bikin tongkat. Ini salah satu persiapan lawan boss nih. Kalau kita dapat magic yang bagus, ada heal. Gampang lawan bos, cuma modalin ranting. Bisa tidur di dalam ruangan bos, makanan cukup. Gampang deh lawannya. Ambil yang mana nih? Belum cukup. Ini nggak kepake untuk sementara. Dark Veil, Poisonous Weapon, Summon Shadow Servant, Dark Veil. Ini nggak ada yang berarti. Makanan nggak butuh sementara. Oke, kayaknya masih butuh cari ranting dikit lagi kalau mau enak lawan bosnya. Cari pohon bentar di Desolate Meadow. Mungkin gue bilang tadi mau bunuh bos langsung lah, apalah. Tapi kalau kalian tiba-tiba ngelihat ada sesuatu yang bisa kalian lakukan, nggak usah dipaksain buru-buru bunuh bos. Sekalipun awalnya rencana kalian ya bunuh bos, ya kita selalu mau namatin sebuah game kan ya. Tapi kadang-kadang kalau masih ada yang bisa dilakukan, anggap aja ini sebuah game RPG dimana kalau di game Final Fantasy kalian udah mau tamat nih, yang kalian kerjain malah bukan namatin, malah nyari ultima weapon gitu. Sesuatu yang sebetulnya nggak perlu kalian lakukan tapi kalian lakukan. Nyusahin diri sendiri aja biasanya.
gameplaynya game RPG itu makin lama makin bagus. Jadi ada beberapa orang yang bangga bisa namatin game RPG dengan cepat. Tapi di sisi lain ada juga yang bangga karena jumlah jam permainannya panjang banget. Oke, masih dengan cara masak yang sama seperti tadi. Karena kita nggak bisa masak pakai oven, jadi masih bakar-bakaran doang hasilnya. Ya udah bakar aja yang begini. Sampai jadi oven, kita hemat-hemat kayu dulu. Darah gue kurang setiap kali gue melangkah. Setiap kali gue ngelempar juga berkurang tuh karena kelaparan. Pumpkin sepertinya masih panjang umurnya. Kita lempar arangnya, obornya sekarang. Segera dimakan sekarat. Kelaparan. Wow, sepertinya gue rakus banget karakternya, dihabisin banyak. Tahu gitu pumpkinnya sekalian aja dimasak. Nggak ada stok makanan sekarang. Tadi kayaknya gue punya daging masih banyak deh. Kok abis muter nyari makanan malah nggak ada makanan. Oh, tadi kita ke dungeon ya, udah ya, satu dungeon udah kita kelarin. Harusnya berarti ini bukannya waktunya lawan bos, tapi berhubung karena kita udah ngabisin makanan, harusnya baiknya satu putaran lagi nyari nyari makanan. Ini nggak apa-apa, buka dulu mumpung udah depan mata. Energi poin gue yang biru muda itu ada lingkaran ungu di sekitarnya. Itu artinya gue magic instable, sekarang udah hilang. Kalau gue paksain pakai magic terus, gue bisa dalam bahaya gara-gara kebanyakan pakai magic. Tadi naik siat gue tinggal karena emang belum dibutuhin. Kali ini gue ambil karena tasnya udah lumayan gede, udah bisa menampung. Tuh lihat, mana mod dapat ya dari monster ya sekarang ya, gampang banget. Dulu dapetin mana mod dari monster itu lebih susah, nggak semudah sekarang. Ini map baru dibuka, artinya gue pastinya belum punya tempat tidur di sini. Kita bikin kanopi. Nggak usah muter-muter balik ke markas cuma untuk tidur. Dimana-mana bisa tidur. Nggak usah nunggu bisa bikin tent. Tent itu emang efisien untuk masuk ke dalam dungeon. Kalian bisa tidur di mana aja. Dan kelebihannya itu saat musim dingin, di tempat dingin kalian bisa pasang api unggun di sekitar tent dan kalian bisa tidur tetap hangat. Kalau kanopi kalian nggak bisa tidur dengan api di sekitar kalian karena apinya di luar kanopi nggak ada ngaruhnya sama temperatur tubuh kalian. Itu kekurangan gue saat gue main dengan kanopi, makanya gue sering mati saat tidur. Dan jujur aja itu baru gue sadari saat gue ngomong saat ini, detik ini. Jadi youtuber bikin lebih kritis guys. Ranting
urusan ranting udah cukup buat lawan bos. Tapi gue nggak tahu nih ada perubahan atau enggak di game kali ini, karena tadi gue ngecek dungeon awal-awal Dimensional Ruin sekarang jadi sampai lantai 3. Dulu cuma di lantai 2 udah lawan bos. Tadi gue main Divine Warrior di Dimensional Ruinnya tambah dalam. Ada kelinci tadi kelihatan. Fokus kelincinya dulu aja. Kabur, gagal dipukul tadi. Kalian udah punya sekop, boleh ngecek sekali lagi di dungeon awal-awal. Banyak yang kalian lewatkan pasti sebelum punya sekop. Dapat recovery potion, pengetahuannya jadi nggak tanda tanya lagi potionnya next time kalian dapat. Tuh ini karena tadi makai recovery potion sekarang jadi tahu. Frozen, kebakar juga udah pernah. Tenang aja, pakai potion di awal-awal itu nggak masalah, belum dibutuhin banyak potionnya. Ayolah kita bunuh bosnya sekarang. Kali ini serius, gue siap lawan bos. Menuju ke bosnya Dimensional Ruin dulu ya. Cek ulang apakah iya betul seperti tadi udah tambah dalam di Dimensional Ruin. Takutnya di Unknown Ruin tempat like tablet 2 tetap tambah susah juga, tambah panjang. Takutnya makanan kita nggak cukup karena ada sedikit update, rasanya udah beda gamenya. Kita menuju ke Strange Forest 2 tempat Dimensional Ruin. Isi darah dulu bentar. Oh tadi kan kita mau nukerin kayu ya. Jangan lupa udah muter-muter nyari kayu, nggak ditukerin sebelum lawan bos. Kuy, kita tukerin kayunya. Cukupnya aja karena ini tujuannya adalah buat lawan bos, jangan lupa. Hampir aja gue lupa lagi. Ntar bukannya lawan bos malah farming kayu lagi. Delapan, kalau nggak salah butuhnya 10 untuk satu buku ya. Coba kita lihat ini ada artinya nggak ada artinya sepertinya nukerin ginian. Oke, kayu taruh aja.
Bener gak 10, kita coba ya bikin 2 lagi. Udah ada 9, 11 dong jadinya ini. Udah, apa-apa, taruh aja. Masih gak dapat juga bukunya, mahal kali ini buku. Ada yang berbeda kah? Kok kayaknya tambah susah ya dapetin buku ya. Lah ini gua ada koin. Tapi kalau bisa koin disimpan ya. Nanti untuk di strength yang nembusnya ke dalam apa? Udahlah gue pakai aja lah, bodo amat. Di dalam Earth Cave itu kalian terlalu jauh untuk produksi kayu di sana. Produksi ranting jadi tongkat. Darkveil nggak kepake. Poisonous Weapon, Summon Shadow Servant. Gue akan ambil Poisonous Weapon sama Darkveil. Makanan. Oke. Ranting masih 13. Rumput ada di dalam kotak. Heal gue kagak ada, adanya dari tongkat doang. Jangan lupa naikin skill. Fokus di satu skill dulu aja, disarankan. Problemnya sekarang adalah gue nggak punya banyak perban, cuma punya satu. Tapi ada recovery potion dan ada ya kesempatan untuk tidur di mana aja. Loh, kok nggak punya kapak? Kapak gue taruh ya kayaknya. Udah bikin lagi aja. Skill gue betul-betul baru 3, ya udahlah. Fokus dulu di Shadow Servant, nggak apa-apa. Sebetulnya gue pengen ambil Darkveil. Ini juga belum pernah masuk sebelumnya.
disambut oleh 3 spider. Ralat 4 dan terus bertambah. Nggak tahu. Oke, ini gawat, gaswat saudara-saudara. Loh, loh, loh. Oke, ini nggak beres banget nih dungeon. Kita kabur dulu deh, nggak jadi masuk. Ini sambutannya sehat banget. Untuk jaga-jaga next time gue masuk ke sini, gue bikin tempat tidur di sini. Gue udah boros banget itu. Nah kan, makasih ya sambutannya para laba-laba. 6 apa 8 tuh tadi tuh laba-labanya. Mampukah gue dengan ranting tidur aja ntar? Udahlah, gue orangnya nekat. Gue tunjukin aja ke kalian. Tapi sebelumnya gue kasih tahu, gue nggak akan hidupin karakter ini kalau mati. Gue butuh End of Reincarnation buat karakter gue satu lagi. Sedang dalam kondisi mati dengan kebutuhan 3 End of Reincarnation. Matinya gara-gara kedinginan tidur. Oke, banyak-banyak ngisi darah dulu deh. Gue gak ada sumber darah lain selain heal dari tongkat dan tidur. Berhubung heal dari tongkat maksimal cuma 3 kali ya, ini baru keisi 2. Gue akan tidur tanpa make heal dari tongkat. Jujur aja gue suka banget pakai tongkat nih buat berantem pakai kerut staff ya. Tapi yang gue naikin saat ini adalah pedang karena gue mau pakai dual sword maksudnya di sini ya. Gue dapat enhanced weapon. Akankah gue pakai di senjata, di pedang? Mungkin gue simpan buat nanti aja saat gue bikin pedang yang lebih bagus. Karena naikin plusnya pedang itu capek juga. Baru ngomong pedang yang lebih bagus. Moga-moga ini cukup bagus. Tapi ini pedang 2 tangan sepertinya ya. Gue kesel sama pedang 2 tangan. Sering gak kena mukulnya. Tapi ini pakai nggak ya? Sepertinya enggak.
Kita tes deh, apakah enak makainya pedang yang satu ini. Oke, ini ah maaf guys, nggak jadi lanjut, terlalu bahaya. Susah banget masih, nggak seperti kemarin ya. Ini bahaya banget. Bener-bener udah beda dimensional ruinnya. Jadi awal gue main game ini terasa lebih sulit. Terus kemarin update terakhir terasa lebih gampang. Update kali ini gue ngerasa makanan lebih gampang, tapi dungeonnya kok menjadi-jadi nih. Nah, nah, gue mati sama babi hutan sih, konyol banget ini. Ini kalau kalian nyimak di video sebelumnya, ini fire pit ditempatkan di jalur dimana gue akan selalu lewat antara Strange Forest 1 dan Desolate Meadow 2, Desolate Meadow 1 saat gue cari makanan. Oke, gue ada satu trading trick lupa banget gue ajarin ke kalian. Oke, dan lupa banget dipraktekin dari tadi ya. Oke, ini ada satu trading trick, udah didukung dengan barang-barang yang gue punya saat ini. Akan kita lakukan trading trick lagi, karena ternyata karakter gue terasa lemah banget masuk ke situ. Padahal dulu gue bisa dengan mudah masuk ke dungeon yang satu itu, bahkan ke tempat Unknown Ruin, ke tempatnya Like Tablet 2. Ini apa sih skillnya? Attack all enemy 3 times with a spinning slash. Attack enemy with 2 strong slash. Oke, cool. Kita nggak ngelirik-lirik dungeon awal dulu, kita lagi cari makan sambil naikin level dikit deh. Gitu guys, apapun yang lagi kalian mau lakukan, entah kalian mau buru-buru, gue sebagai youtuber maunya juga menampilkan video cepat ke kalian. Tapi berhubung kita kagak mau edit video ini, mau setiap perjalanan karakter yang satu ini gue tunjukin, ya udah, inilah yang kalian tonton. Kerjaan gue nyari makanan, nebang pohon, atau balik ke dungeon awal seperti ini. Lihat lagi apa yang dilewatin. Ada clay pile belum diambil karena tadi nggak punya scope. Perjuangan ngisi darah gimana.
perjuangan gue naikin level. Sepertinya nggak ada lagi yang menarik di sini. Udah keluar aja langsung. Tunggu gue lihat dulu. Salah ingat nggak gue ya? Soalnya betul-betul map awal aja udah terasa beda. Gue lihat lagi, oke, nggak ada apa-apa. Jauh jalannya, balik aja, lebih dekat. Sepertinya pedangnya lumayan sakit dan dari tadi nggak banyak miss ya sebetulnya. Sepertinya lumayan boleh nih senjata. Yang gue pakai itu senjata apa ini? Great Sword. Tapi rencananya kan gue two handed ya. Great Sword itu kita lihat dulu. Jadi kan gue punya pedang apa? Enhanced weapon nih. Dan gue punya Great Sword. Kalian perhatiin dulu. Great Sword itu bahannya apa? Nah sekarang gue belum bisa buat. Kemungkinan bagus senjatanya, bahannya nih mahal. Ini tiap 2 layak lah di upgrade sebetulnya. Memori gue habis lagi, nggak banyak progres nih. Mungkin bisa di video selanjutnya lagi baru bisa lawan bos kali kalau kayak gini. Storage gue oke, 50 menit udah limit banget buat gue. Lawan bosnya tepat di video selanjutnya, gue janji di awal video langsung lawan bos ya. Paling gue sedikit muter lagi cari makan. Tapi yang ini gimana pun akan gue upload juga. Masa iya gue udah 1 jam ngoceh kagak gue upload gitu. Jadi orang gila gue lama-lama. Oke kalau gitu, thank you udah nyimak sejauh ini. Yang mana kerjanya cuma nyari makan. Tapi intinya kalian paham aja. Jangan maksain diri saat kalian merasa musuh di depan pintu dungeon aja udah susah. Jangan dilawan bosnya. Nanti dulu. Gitu aja. Sesimpel itu pelajaran dari video kali ini. Gimana gue berusaha menahan diri sekalipun gue pengennya cepat. Gue tahu kalian juga pengennya cepat. Thank you.